Nah, inilah inti pembicaraan hari ini. Ini adalah saatnya saya menjelaskan secara rinci metode konkret untuk mengubah madu yang selama ini tertidur di dapur Anda menjadi jalan emas yang jauh lebih hebat daripada kosmetik mewah seharga jutaan rupiah. Metode ini sangat sederhana, tetapi Anda harus mematuhi urutan dan caranya dengan tepat agar dapat merasakan efeknya secara maksimal. Mulai sekarang ikutilah kata-kata saya apa adanya. Pijatan ini wajib dilakukan pada wajah polos di pagi hari sebelum mencuci muka. Selama malam hari, lapisan minyak tipis bersama sedikit kotoran menumpuk di kulit kita. Kondisi ini adalah kondisi paling optimal di mana kandungan baik dari madu dapat meresap dengan paling lembut ke dalam kulit. Tahap 1, cucilah tangan Anda hingga bersih. Menyentuh wajah dengan tangan kotor sama saja dengan mengoleskan racun ke kulit. Cucilah dengan air hangat dan sabun secara teliti hingga ke sela-sela jari. Tahap 2, siapkan madu. Madu jenis apapun tidak masalah, tetapi semakin murni madu tersebut tanpa campuran bahan tambahan semakin baik. Jumlah madu sama sekali tidak perlu banyak. Ambil saja seukuran setengah kuku jari kelingking ke dalam wadah kecil. Ingat, jumlah yang banyak bukan berarti efeknya akan lebih baik. Tahap 3, hangatkan madu di telapak tangan. Pindahkan madu yang sudah diambil ke telapak tangan, lalu gosokkan kedua telapak tangan dengan lembut untuk menghangatkan madu. Ketika madu sedikit meleleh, karena suhu tubuh kita kekentalannya akan berkurang. Ini membuatnya dapat dioleskan jauh lebih lembut ke kulit. Tahap 4, oleskan tipis-tipis ke seluruh wajah. Pertama, mulailah dari dahi. Gunakan ujung jari untuk mengoleskannya dengan lembut dari tengah dahi ke arah pelipis. Selanjutnya adalah kedua pipi. Mulailah dari samping cuping hidung, lalu oleskan secara meluas ke arah telinga dengan gerakan melingkar. Setelah itu, hidung dan terakhir oleskan di dagu. Jangan sekali-kali menggosok dengan kuat. Anda harus mengoleskannya dengan lembut seolah-olah sedang membelai pantat bayi dengan perasaan seperti memakaikan selembar lapisan tipis pada kulit. Tahap 5, pijat lembut selama 5 menit. Sekarang, kita masuk ke pijatan yang sesungguhnya. Prinsip dasar dari semua gerakan adalah dari bawah ke atas dan dari dalam keluar. Anda harus memijat dengan perasaan seperti mengangkat kulit melawan gravitasi. Gunakan seluruh jari untuk membelai naik dari tengah dagu hingga ke bawah telinga, angkat dengan lembut dari sudut bibir ke pelipis dan dari cuping hidung ke bawah mata. Untuk dahi, tekan lembut dari tengah ke kedua sisi. Khususnya untuk area yang keriputnya mengganggu seperti di sekitar mata atau mulut, memijat dengan cara menepuk-nepuk ringan tap-tap menggunakan jari manis akan lebih efektif. Tahap 6, bilas dengan air hangat kuku. Setelah pijatan 5 menit selesai, bilas madu hingga bersih menggunakan air hangat kuku yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Pada saat ini tidak perlu menggunakan sabun atau pembersih wajah. Itu karena madu sendiri berperan sebagai pembersih alami. Membasuh wajah berulang kali dengan air saja sudah cukup. Tahap 7. Terakhir, keringkan air dengan handuk lembut. Menggosok wajah dengan handuk adalah kebiasaan terburuk yang merusak kulit yang sudah susah payah dirawat. Tekan-tekan wajah dengan lembut menggunakan handuk bersih dan halus hanya untuk menyerap airnya. Seluruh proses ini cukup dilakukan 5 menit sehari dan tidak perlu dilakukan setiap hari. Cobalah praktekkan pijat emas ini secara rutin 3 kali seminggu. 1 bulan kemudian, Anda akan menemukan diri Anda yang berubah drastis di dalam cermin. Namun, tunggu sebentar. Saat melakukan pijatan ini, ada kesalahan fatal yang mutlak tidak boleh dilakukan. Di sesi berikutnya, saya akan memberitahukan hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut dan kebiasaan hidup penentu yang dapat mengubah efek pijatan ini bagaikan langit dan bumi, jadi pastikan Anda tidak melewatkannya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari 7 tahap rahasia mengubah madu yang tertidur di dapur Anda menjadi embun emas. Mungkin ada di antara Anda yang langsung menirunya pagi ini. Namun, Bapak Ibu sekalian, obat sebagus apapun jika digunakan dengan salah bisa menjadi racun. Hari ini saya akan memperingatkan dengan sangat tegas tentang 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa sadar saat melakukan pijatan madu yang justru berpotensi merusak kulit. Kesalahan ke-1 adalah keserakahan. Ada kejadian mencengangkan yang saya alami beberapa waktu lalu. Seorang pasien berusia 65 tahun menerima perawatan saya 2 bulan lalu dan mempelajari rahasia pijat madu ini. Namun tak lama kemudian beliau datang mencari saya dengan wajah memerah dan muncul ruam-ruam kecil. Dengan terkejut saya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kulit Anda jadi rusak begini. Lalu beliau berkata dengan sangat kesal, saya memijat dengan madu setiap hari sesuai kata dokter.
Mumpung melakukannya, saya ingin cepat melihat hasilnya, jadi saya pakai sesendok makan penuh pagi dan malam. Saya hampir memegang kepala belakang, saya pusing mendengar perkataan itu. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan dengan jelas, madu cukup seukuran setengah kuku jari kelingking. Madu adalah bahan dengan nutrisi yang sangat terkonsentrasi. Jika dioleskan terlalu banyak dan terlalu sering, kulit tidak akan sanggup mencerna semuanya dan justru akan menyumbat pori-pori. Kulit juga perlu bernapas, tetapi karena diselimuti selimut madu yang tebal, kulit menjadi tercekik dan timbul masalah. Pijat madu cukup dilakukan 2 kali seminggu atau paling banyak 3 kali. Camkan ini baik-baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu sama buruknya dengan kekurangan. Kesalahan kedua adalah tenaga. Ada orang yang menggosok wajahnya seperti sedang mencuci pakaian dengan satu tekad untuk menghilangkan keriput. Ini adalah tindakan yang sama dengan mengamplas kulit, bukan menyetrikanya. Kulit kita jauh lebih halus dan sensitif daripada yang kita kira, terutama semakin bertambah usia kulit menjadi setipis kertas. Jika kulit yang sudah menipis ini digosok dengan kuat lapisan pelindung, kulit akan rusak dan keriput yang tadinya tidak ada malah akan terukir semakin dalam. Dalam pijatan yang penting bukanlah tekanan, melainkan arah. Seperti yang saya ajarkan, cukup membelai lembut dari bawah ke atas seolah menyentuh kulit dengan bulu angsa. Kesalahan ketiga adalah pengabaian. Madu adalah bahan luar biasa dari alam, tetapi bukan berarti 100% aman bagi semua orang. Terutama bagi mereka yang memiliki alergi terhadap serbuk sari tertentu, ada kemungkinan menunjukkan reaksi alergi terhadap madu. Oleh karena itu, sebelum mengoleskannya ke seluruh wajah, Anda wajib mencoba mengoleskan sedikit madu di bagian lembut di belakang telinga atau bagian dalam lengan. Jika setelah 24 jam tidak terasa gatal atau memerah, barulah aman untuk digunakan. Hanya karena mengabaikan prosedur pemeriksaan kecil ini, Anda bisa mengalami bencana di mana wajah menjadi bengkak. Bapak Ibu sekalian, hindarilah 3 hal yang saya ajarkan ini: keserakahan, tenaga berlebihan, dan pengabaian. Hanya dengan begitu madu bisa menjadi obat yang sesungguhnya bagi kulit Anda. Nah, karena sekarang kita sudah menghindari semua jebakan berbahaya, saatnya mengetahui 5 kebiasaan hidup emas yang akan meningkatkan efek madu berkali-kali lipat. Bapak Ibu sekalian, pijat madu memang memiliki efek yang menakjubkan. Namun ini saja tidak cukup, karena hal itu bisa berujung seperti menuangkan air ke tempayan yang bocor. Hari ini saya akan berbicara tentang 5 kebiasaan hidup emas yang akan membuat kulit Anda bukan seperti tempayan bocor, melainkan mata air yang tak pernah kering. Kebiasaan ini akan melipat gandakan efek madu dan bahkan bisa menghentikan jam penuaan Anda sepenuhnya. Ini adalah fakta yang saya sadari sepenuhnya melalui seorang pasien pria berusia 72 tahun yang saya temui selama karier saya. Beliau sama sekali tidak tertarik pada perawatan kulit, tetapi karena kalah oleh bujukan istrinya, beliau mulai melakukan pijat madu. Namun setelah 1 bulan berlalu, beliau menggerutu karena efeknya tidak muncul seperti pada istrinya. Saya memeriksa kebiasaan hidup beliau secara rinci. Benar saja beliau hampir tidak minum air, sering menonton TV hingga larut malam sebelum tidur, dan jangankan jalan santai keluar rumah saja beliau malas. Saya berkata dengan tegas kepada beliau, "Pak, saat ini tubuh Bapak sama seperti gurun yang mengalami kekeringan ekstrim. Meneteskan setetes madu di gurun tidak akan menciptakan oasis. Pertama-tama Bapak harus membuat oasis dari dalam tubuh." Dan saya memberikan 5 pekerjaan rumah PR kepada beliau. 1. Penuhi cairan dalam tubuh. Anda harus minum air minimal 1,5 hingga 2 liter sehari. Air adalah bahan paling mendasar yang menyusun sel kulit kita. Mengoleskan kosmetik mahal itu sama seperti menyiram air ke daun, tetapi minum air itu sama seperti menyiram air langsung ke akarnya. 2. Tidur pada jam regenerasi kulit. Kulit kita melakukan regenerasi sel paling aktif antara jam 10 malam hingga jam 2 pagi. Jika tidur melewatkan waktu emas ini, kulit akan kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Tidurlah paling lambat sebelum jam 11 malam. 3. Lindungi kulit dari sinar matahari. Sinar ultraviolet adalah musuh paling menakutkan bagi penuaan kulit. Sekeras apapun Anda merawat dengan madu, pergi keluar tanpa mengoleskan tabir surya sunscreen sama saja dengan pergi ke medan perang tanpa baju zirah. Anda harus membiasakan diri mengoleskan tabir surya bahkan saat cuaca mendung atau saat hanya keluar sebentar ke depan rumah. 4. Makan makanan yang disukai kulit. Nutrisi yang baik untuk kulit jauh lebih efektif jika dimakan daripada dioleskan.
Konsumsilah secara rutin buah-buahan seperti jeruk yang kaya vitamin C, serta ikan kembung atau ikan sabah, dan kacang-kacangan yang kaya omega 3 untuk memperkuat lapisan pelindung kulit. Kelima, melancarkan peredaran darah. Jalan santai ringan sekitar 30 menit sehari adalah obat terbaik untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke kulit. Ditambah lagi, hanya dengan memijat lembut leher dan bahu sebelum tidur, Anda akan merasakan perubahan pada rona wajah. Pria tersebut menerima PR dari saya dan awalnya merasa malas, tetapi 2 bulan kemudian beliau datang ke ruang praktik bersama istrinya dengan senyum lebar. Dibandingkan saat hanya melakukan pijat madu, rona wajahnya jauh lebih baik dan kulitnya menjadi kencang tak tertandingi. Bapak Ibu sekalian, camkanlah ini. Perawatan kulit yang sesungguhnya bukan hanya dilakukan pada wajah tetapi pada seluruh tubuh kita. Tahukah Anda fakta bahwa usia asli seseorang bisa diketahui bukan dari wajah, melainkan dengan melihat leher dan tangannya? Kita sangat rajin mengoleskan kosmetik mahal ke wajah, tetapi terlalu sering tanpa sadar membiarkan leher dan tangan terbengkalai. Hashtag madu untuk peremajaan kulit edisi lengkap, skrip bahasa Indonesia, fakta mengejutkan yang disembunyikan dokter kulit dan perusahaan kosmetik, cara muda 10 tahun dengan 1 bahan di kulkas. Bapak Ibu sekalian, mengapa klinik kulit dan perusahaan kosmetik tidak pernah memberitahu bahwa keriput bisa dipulihkan sepenuhnya di rumah? Mengapa mereka hanya menyarankan operasi dan kosmetik yang harganya jutaan hingga puluhan juta rupiah? Sayangnya, itu karena struktur keuntungan mereka akan berkurang jika pasien berkurang. Karena itulah mereka mutlak tidak akan memberitahu fakta bahwa Anda bisa menjadi 10 tahun lebih muda hanya dengan 1 bahan yang ada di dalam kulkas Anda. Halo, saya Dr. Eko Nugroho, spesialis kulit yang telah menjaga kulit pasien selama 35 tahun di Indonesia. Keluhan pasien yang mengunjungi ruang praktik saya selalu sama. Dok, meskipun saya mengoleskan kosmetik seharga jutaan rupiah atau melakukan perawatan di klinik itu hanya bersifat sementara, mengapa kulit saya terus menua? Setiap kali itu terjadi, saya sampaikan dengan tegas. Masalahnya bukan pada usia, itu karena sel kulit Anda sedang kelaparan. Bapak Ibu sekalian, keriput dan flek bukan sekadar jejak waktu. Itu adalah sinyal permintaan tolong terakhir yang dikirim oleh sel kulit yang tercekik karena tidak mendapat suplai nutrisi. Namun kebanyakan orang mengabaikan sinyal itu dan justru semakin banyak mengoleskan kosmetik mahal, ibarat menyiram minyak ke dalam api pada rumah yang terbakar. Namun jangan putus asa. Hari ini saya akan mengungkapkan rahasia emas yang mutlak tidak akan diberitahukan duluan oleh rumah sakit, yaitu cara membangkitkan sel kulit yang sekarat hanya dengan sebotol madu seharga puluhan ribu rupiah dan mengembalikan wajah yang tampak 10 tahun lebih muda. Bahkan di antara pasien rumah sakit kami, seorang wanita berusia 70-an tahun yang menderita depresi selama puluhan tahun karena keriput setelah mempraktekkan metode ini selama 2 bulan. Beliau mengaku sambil menangis, "Dok, saya tidak percaya wajah saya di cermin. Hidup saya yang tadinya habis untuk membeli kosmetik kini telah berubah." Jika Anda mendengarkan pembicaraan saya hari ini sampai akhir, Anda tidak perlu lagi hidup sebagai budak perusahaan kosmetik dan membuang uang dengan sia-sia seumur hidup. Anda bisa membelinya di rak dapur rumah Anda hanya dengan harga murah. Jika Anda tidak menonton video di saluran energi usia emas ini sampai akhir, kulit Anda hanya akan perlahan layu bahkan di detik ini juga. Namun jika Anda bertekad sekarang juga, waktu Anda justru akan mulai berputar mundur. Sebelum memulai cerita, silakan tekan tombol subscribe dan like dengan ringan, dan jika sudah siap mendengarkan, tinggalkan angka 2 di kolom komentar. Sekarang saya akan memulai kisah nyata untuk memutar kembali usia kulit Anda. Cerita pertama yang akan saya sampaikan hari ini adalah kisah Ibu Ratna yang tahun ini genap berusia 71 tahun. Ibu Ratna dulunya dikenal sebagai orang yang modis di lingkungannya. Beliau suka pergi mendaki gunung bersama teman-temannya dan sangat suka berfoto. Namun entah sejak kapan Ibu Ratna mulai menghindari semua perkumpulan dan memalingkan wajah hanya dengan melihat kamera. Alasannya adalah karena sosok dirinya yang asing yang terpantul di cermin. Saat bangun tidur, wajahnya kering kerontang dan keriput halus menetap di sekitar mata dan mulut. Yang paling membuatnya sedih adalah warna kulit yang kusam seolah ada orang yang menaburkan arang. Suatu hari anak-anaknya menyarankan untuk mengambil foto keluarga untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70.
Itu adalah hari yang membahagiakan di mana seluruh keluarga berkumpul, tetapi hati Ibu Ratna terasa sangat berat. Beliau pergi ke salon dan berdandan cantik, tetapi riasannya malah terlihat tidak menyatu dempul dan tidak bisa menutupi keriput yang dalam. Akhirnya, di foto itu Ibu Ratna berkali-kali mencoba bersembunyi di belakang anggota keluarga lainnya. Malam itu sambil melihat foto keluarga yang diselipkan di album, kabarnya Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Itu karena sosok dirinya yang tersenyum canggung di samping anak dan cucu yang tertawa bahagia terlihat begitu tua dan menyedihkan. Ibu Ratna yang mengunjungi ruang praktek saya memegang tangan saya dan berkata begini, "Dok, kenapa wajah saya berubah jadi begini? Saya mengoleskan krim nutrisi yang katanya mahal setiap malam sebelum tidur tapi tidak ada artinya. Sekarang saya takut melihat cermin dan bertemu orang. Saya takut memikirkan apakah hidup saya akan berakhir seperti wajah ini." Hati yang pilu itu sebagai sesama manusia saya sangat memahaminya. Menua bukan sekadar berarti perubahan penampilan fisik. Itu bisa berujung pada penyakit hati yang dalam, di mana seseorang kehilangan kepercayaan diri, terputus dari dunia luar, dan membuat diri semakin kerdil. Apakah mungkin di antara Bapak Ibu ada yang seperti Ibu Ratna menemukan diri yang semakin mengecil di depan cermin atau kamera jika ia jangan pernah menyerah? Setetes madu ajaib yang membuat Ibu Ratna kembali tertawa bahagia juga akan mengembalikan kepercayaan diri Bapak Ibu yang hilang. Saya menggenggam hangat tangan Ibu Ratna yang kasar. Dan alih-alih memberikan resep obat atau operasi laser yang sangat mahal, saya memberikan saran yang sangat tidak terduga. Bu Ratna, mulai hari ini cobalah lakukan metode yang saya ajarkan ini 1 kali saja sebelum cuci muka di pagi hari selama 1 bulan. Karena tidak memakan biaya, anggap saja ibu sedang ditipu dan cobalah memulainya. Ibu Ratna menunjukkan ekspresi setengah percaya, setengah ragu mendengar perkataan saya. Itu karena tokoh utama dari rahasia yang saya ajarkan adalah madu yang ada di dapur. "Dok, maksud dokter saya harus mengoleskan madu yang buat dimakan ke wajah. Apa itu benar-benar efektif?" Suara itu bahkan terdengar menyiratkan kekecewaan. Saya berkata dengan tegas kepada Ibu Ratna, "Ya, benar sekali. Kosmetik tertua dan terhebat sepanjang sejarah manusia adalah madu. Setetes madu ini lebih dibutuhkan oleh kulit Ibu Ratna saat ini daripada krim seharga jutaan rupiah." Mendengar nada bicara saya yang tegas, Ibu Ratna mengangguk dengan enggan. Dan tepat 1 bulan kemudian, pintu ruang praktek saya terbuka lebar dan seseorang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya masuk. Itu adalah Ibu Ratna. Wajah yang tadinya seperti abu-abu entah pergi kemana, kini beliau memiliki kulit bening yang memancarkan kilau hangat. Yang paling mengejutkan saya adalah ekspresi beliau. Senyum bahagia penuh percaya diri mekar di wajah yang tadinya tertutup bayang-bayang. "Dok, saya benar-benar tidak percaya. Saat bangun pagi pun wajah saya tidak kering dan terasa lembab. Dan keriput-keriput halus itu benar-benar menipis. Beberapa hari yang lalu saat saya ke salon pegawai, salonnya sadar duluan dan bertanya apakah ada kejadian bagus karena saya terlihat makin cantik. Sejak hari itu, Ibu Ratna kembali mendapatkan semangatnya yang dulu. Beliau aktif hadir di pertemuan dengan teman-temannya, dan sekarang kabarnya beliau paling suka berfoto dengan cucu-cucunya. Beberapa waktu lalu beliau memberikan saya minuman herbal madu buatannya sendiri sambil berkata, "Berkat dokter rasanya saya mendapatkan kembali 10 tahun yang hilang." Sebenarnya rahasia apa yang tersembunyi di dalam madu yang biasa itu sehingga bisa mengubah hidup seseorang dengan begitu memukau? Sekarang mari kita buka lebar-lebar pintu rahasia itu. Ini adalah prinsip inti peremajaan kulit yang saya sadari selama 35 tahun merawat pasien yang tidak akan bisa Anda dengar meskipun Anda membayar mahal. Jangan alihkan pandangan Anda sedikit pun. Nah, mulai sekarang saya akan menjelaskan secara pasti dari penyebab mendasar mengapa kulit Bapak Ibu kering dan kusam setiap pagi. Hanya dengan memahami prinsip ini, Anda akan menyadari mengapa kosmetik mahal tidak berguna dan mengapa madu adalah satu-satunya jawaban. Kulit kita melakukan sesuatu yang disebut turnover pergantian sel. Ini adalah proses di mana sel lama akan gugur pada waktunya dan sel baru yang sehat akan naik dari bawahnya. Pada masa usia 20-an yang sehat dan prima siklus ini tepat 28 hari. Hitungannya adalah berganti kulit baru setiap 1 bulan sekali, namun sayangnya ketika melewati usia 60 tahun siklus ini memanjang hingga 60 hari, baru bisa berganti baju baru sekali dalam 2 bulan. Lalu apa yang terjadi? Sel mati, yaitu lapisan kulit mati yang tua menumpuk tebal di permukaan kulit dan tidak mau gugur.
Lapisan kulit mati tua inilah pelaku utama nomor satu yang membuat wajah Bapak Ibu kusam dan kasar. Sebagus apapun krim nutrisi yang dioleskan, ia terhalang oleh selimut kulit mati yang tebal ini sehingga tidak bisa masuk ke dalam kulit dan hanya berkeliaran di permukaan. Penyebab kedua adalah pencuri kelembapan. Di dalam kulit kita terdapat sesuatu yang disebut faktor pelembab alami yang menyerap air dengan sendirinya. Saat muda faktor pelembab ini sangat berlimpah sehingga kulit selalu lembab seperti bayi. Namun semakin bertambah usia, gudang air ini semakin kosong melompong. Kulit kehilangan kekuatan untuk menahan air dengan sendirinya. Makanya sepanjang malam air dirampas habis oleh udara dan saat pagi hari kita menghadapi wajah yang kering kerontang seperti dasar danau yang kekeringan. Penyebab ketiga adalah fenomena runtuhnya tiang dan atap kulit. Di dalam kulit kita tiang yang bernama kolagen dan atap yang bernama elastin saling menjalin rapat dan menopang kulit dengan kencang. Namun mulai usia 50 kataran ke atas tiang dan atap ini runtuh drastis. Akibatnya kulit menjadi kendur tanpa tenaga dan menciptakan keriput yang dalam. Saat saya pergi ke seminar internasional yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu, saya berkesempatan berdialog dengan seorang dokter biologi yang sangat terkemuka yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk meneliti penuaan sel. Saat saya mengatakan bahwa saya meresepkan madu kepada pasien, beliau menepuk lututnya dan berkata, "Dokter Eko, Anda memberikan resep yang tepat. Madu adalah bahan pencegah penuaan kulit paling sempurna yang diciptakan alam." Di dalam madu terdapat 4 pasukan yang kuat. Satu adalah pasukan magnet air yang menarik air bahkan dari udara dan menguncinya di kulit Anda. Dua adalah pasukan antioksidan yang mencegah kulit menua dan sakit. Ketiga adalah pasukan pendukung regenerasi yang mendorong tiang kolagen yang runtuh agar berdiri kembali. Dan terakhir, madu dilengkapi dengan pasukan penjaga perdamaian yang meredakan peradangan yang membuat kulit sensitif dan memerah. Penjelasan gamblang dari dokter tersebut memberikan sayap pada keyakinan saya, benar. Madu bukan sekedar makanan manis. Ia adalah dokter agung dari alam yang memutar kembali jam kulit Anda, yang rusak membangun kembali rumah kulit yang runtuh, dan menurunkan hujan kehidupan pada kulit yang kering kerontang. Mulai dari sini adalah bagian yang paling penting. Nah, inilah inti pembicaraan hari ini. Ini adalah saatnya saya menjelaskan secara rinci metode konkret untuk mengubah madu yang selama ini tertidur di dapur Anda menjadi jalan emas yang jauh lebih hebat daripada kosmetik mewah seharga jutaan rupiah. Metode ini sangat sederhana, tetapi Anda harus mematuhi urutan dan caranya dengan tepat agar dapat merasakan efeknya secara maksimal. Mulai sekarang ikutilah kata-kata saya apa adanya.